Nah, kita sampai juga ke yang namanya adalah import existing ground from point ya. Di sini tidak hanya dari point, bisa juga menggunakan dari contour line. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Pak, bagaimana kita mengimpor, misalkan ada pertanyaan, bagaimana kita mengimpor kalau datanya itu dari data point, Pak, yang didapatkan dari surveyor. Ya. Jadi kalau misalkan mau kerja apapun, pasti ada kita berhubungan dengan existing surface atau EG yang kita namakan ya. Kalau di bangunan air kita mengenal istilahnya adalah OGL ya. OGL adalah original ground level. Kalau di sini kita bisa menggunakan namanya existing ground ya. Nah, OGL itu sendiri bisa kita dapatkan dari data point yang misalkan di sini sudah ada ya. Kita bisa cari, kita coba cari. Ya, saya gunakan data point-nya. Ya, ada di sini ya. Nah, Bapak-bapak bisa copy file ini atau copy kalimat ini ya. Saya taruh di chat. Nanti silakan aja masuk ke ini saya taruh di sini. Ya, sudah saya taruh di sana. Nanti tinggal buka di run ya, Pak ya. Ini saya copy misalkan seperti ini, saya copy. Saya buka menggunakan tombol Windows dan R. Atau diketik di sini adalah run. Misalkan saya ketik di sini adalah run. Nah, seperti itu run app, kita enter. Terus kita bisa paste di sini. Jangan lupa disesuaikan dengan versi AutoCAD atau Civil 3D-nya masing-masing ya. Di sini misalkan 2021, kalau misalkan ada yang menggunakan 2000 ya ininya harus diganti. Di sini kita bisa ganti misalkan 2020 ya, atau 2018 misalkan ada yang seperti itu. Silakan aja diganti versinya. Berhubung punya saya 2021, saya langsung enter saja. Dia akan langsung mereference terhadap alamat yang kita tuangkan tadi. Nah, sini kita bisa pilih type ya. Nah, di sini ada contoh-contoh atau sampel daripada Civil 3D ya. Terdapat di sini adalah existing ground point PENZD ya. Kalau kita pilih magnifier. Nah, ya, di sini kita lihat existing ground point PENZD. Terus di bawahnya adalah EG surface PENZD. Sebetulnya ini sama ya, sama-sama data pointnya. Hanya saja data point yang menggunakan keduanya ini hanya saja bedanya banyak kuantitinya aja, Pak. Kuantiti dari poinnya itu banyak atau tidak. Nah, di sini kalau kita lihat filenya sangat besar, EG PENZD space delimited itu adalah 535 KB ya. Di atasnya adalah 102. Nah, kalau kita misalkan komputer kita misalkan spesifikasinya tidak terlalu baik. Nah, kita bisa menggunakan yang existing ground point PENZD yang 102 KB ya. Kita bisa gunakan yang 102 ini aja karena file poinnya tidak terlalu banyak. Nah, ketika saya buka seperti ini, Pak. Open. Ya. Di dalamnya sudah ada poin. Terus di sini adalah estingnya. Di sini adalah northing. Ya. Di sini adalah Z-nya. Di sini adalah description-nya. Ya. Nah, apakah boleh misalkan ada kalimat-kalimat misalkan di sini ada point gitu ya. Terus esting, ada northing, elevasi. Nah, ini semua tidak boleh ada data selain yang saya select ini, Pak. Jadi misalkan kalimat atau teks-teks yang lain itu harus wajib dihapus
karena sistem tidak akan bisa bekerja ketika ditambahkan deskripsi-deskripsi yang lain. Ya. Di sini hanya ada beberapa poin yang tidak banyak sekali. Di sini ada 2.405 poin ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini tuh lebih banyak lagi nih, sampai puluhan ribu kalau nggak salah. Ya, di sini sampai 12.000 ya. 12.000 poin. Nah, ini berat juga ini kalau kita sampai masuk ke dalam Civil 3D atau ke dalam software kita. Nah, kita pakainya yang existing ground point ini aja ya. Langsung cara pembuatannya gimana, Pak? Cara pembuatannya bisa sampai ke apa namanya? Ke format txt ini. Nah, sampai pembuatan ke format txt, caranya adalah kita buka dulu ya yang Excel-nya ini, kita lihat. Nah, datanya awalnya seperti ini ya. Oke, ini yang CSV. Sekarang kita akan buka Excel-nya. Kita akan buka Excel. Ya, ini saya copy. Setelah itu saya akan masukkan ke dalam dengan saya pilih File, Open, Browse. Di sini saya tempatkan ke alamat tujuannya yang tadi Open. Nah, sekarang saya pilih yang txt aja. Saya pilih all file. Ini type. Ya, lebih mudah memfilternya. Nah, saya pilih yang existing ground 102 KB untuk size-nya. Saya klik open. Nah, di sini karena masih tergabung semua di dalam satu baris ya, maka saya pilih klik next. Di sini saya pilih space dan koma. Space dan koma. Saya pilih finish. Nah, ini sudah terkategorikan satu-satu. Di sini ada poin. Kalau kita lihat begini, ini adalah P, ini adalah poin, Esting, Northing, Elevation. Di sini adalah description. Ya. Nah, Pak, misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan ini estingnya diganti ke Northing, boleh nggak? Boleh, asalkan angkanya juga ikut juga. Jadi jangan sampai ininya kita tukar ke sana, ya angkanya nggak ikut. Nanti sistem akan membacanya tetap salah nanti. Jadi ketika estingnya dirubah, maka satu baris begini juga dia harus ikut. Misalkan posisinya di sana, ya begini ya kira-kira ya. Jadi ngebacanya nanti formatnya adalah point PNEZD. Pak, misalkan tidak ada deskripsinya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nanti ada di dalam formatnya itu format filternya ada yang format semacam ini, point, northing, esting, dan mendukung yang seperti ini. Ya, sekarang kita masukkan aja sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini kita ingat-ingat ya, namanya adalah PENZD. Jangan sampai lupa, nanti ketika kita masuk di Civil 3D-nya, PNEZD. Jangan sampai terbalik seperti itu. Nah, untuk membuatnya ke dalam bentuk teks, agar bisa diolah di Civil 3D, kalau kita lihat 100 ini oke. Nah, ini kalau kita lihat dia masih Oke. Belum ada pembatas. Jadi kalau kita lihat di sini kita edit. Nah, di sini ada koordinat yang sudah dibatasi angkanya. Untuk estingnya ada 5 angka, untuk northingnya adalah juga sama 5 angka. Ya. Nah, kalau untuk membatasi hal semacam itu agar sama persis seperti ini, jadi kita harus menaruh titik di bagian 5 angka bagian depan ya. Ini kita pakai 1000 aja. Ini kita copy ke sana, kita copy ke sana. Oke.
Ini kita pilih sama dengan, kita bagi dengan angka ini. Ya. Kita keluarkan. Ini kalau kita lihat di 5 angka di depan koma, ini masih 6 angka. Ya, maka di sini akan saya tambahkan tambahkan 1 angka, jadinya 10.000 ya. 10.000. Di sini 10.000 sama. Ini saya kopikan aja ke sana. Ya, saya pindahkan ke sana. Ini sudah 5 angka juga kalau kita lihat. Oke. Tinggal elevasinya. Saya copy juga dari sini. Nah, ini terdapat 4 angka. Nah, ini saya kurangi. Saya tambahkan ya. Oke, ini sudah betul. Nah, tinggal saya copy ini bagian ini ya. Sampai ke bawah saya kopikan. Nah, begini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita copy. Ini kita copy. Kita paste value. Juga sama, kita paste value. Ini juga sama, kita paste value. Nah, bagian ini kita hapus. Terus ini juga kita delete. Ini juga bisa kita delete. Terus kita sisipkan di bagian tengahnya. Oke. Nah, ini sudah, insya Allah sudah benar. Nah, setelah itu tinggal kita pilih file, kita pilih boleh save as, boleh export ya. Kita pilih change file type. Nah, kita pilihnya text tab delimited ya. Text tab delimited. Kita pilih save as. Nah, setelah itu misalkan saya taruhnya di sini. Ya. Saya taruh di sini dengan nama file adalah katakan EG saja atau existing ground ya, existing ground. Saya enter, saya pilih yes. Ini saya keluarkan. Oke. Saya keluarkan. Nah, terus saya input ke dalam Civil 3D. Ya. Inputnya bisa menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan toolbar yang ada di atas, namanya point. Ya, kita bisa pilih point creation tools. Kita klik bagian ini. Juga bisa lewat toolspace. Ya. Toolspace kita klik kanan. Kita pilih create. Nah, juga sama. Ya, jadi ada 2 pintu ya di sini, bisa menggunakan toolspace, juga bisa menggunakan toolbar. Nah, setelah itu kita tinggal pilih klik di atas ini, kita klik ya. Nah, di sini ada style-stylenya. Kalau kita pilih, ya, ini di awal sekali. Nah, di sini ada stylenya. Kalau misalkan kita klik, oke, ini enggak. Point identity, coba kita klik. Next point counternya kita pilih 1, ya. Ini sudah benar semua. Nah, setelah itu kita klik bagian ini ya, import point, kita klik. Ya, ini adalah kotak dialog daripada import point. Nah, di atasnya kita bisa pilih add, terus di bawahnya ada filter daripada format point tersebut.
Nanti jangan sampai apa namanya tidak sesuai dengan formatnya. Tadi kan kita lihat di sini adalah existing ground point PENZD. Nah, itu artinya point, esting, northing, elevasi, dan deskripsi. Nah, itu jangan sampai keliru. Misalkan kita masukkan di sini menggunakan PNE. Nah, ini sudah keliru. Padahal awalnya adalah PEN, ya kan? Nah, sekarang kita pilih yang PENZD menggunakan space delimited. Kita pilih add bagian ini. Ya, kita undang dulu filenya. Nah, setelah itu kita pilih folder dari penyimpanan tadi menggunakan existing ground. Setelah itu kita pilih open. Ya. Nah, ini filenya tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Terdapat kesalahan daripada file yang kita input. Untuk apa namanya mencari tahu gimana mencari tahu kesalahannya, kita lihat dulu filenya yang tadi. Kita bisa pilih di sini ya. Nah, ini ya filenya, kita pilih klik kanan, kita pilih edit. Nah, di sini terdapat koma-koma. Ya, terdapat koma-koma, bahwa koma di dalam koordinat itu tidak, kalau di Civil 3D-nya, koma digantikan dengan titik. Kalau keadaannya seperti ini, dia tidak bisa terbaca. Maka koma kita gantikan titik dengan langkah, kita pilih edit, kita pilih replace. Nah, di sini koma, ya, kalau kita lihat, kita gantikan titik. Ya, ini ada koma, di sini ada titik. Kita pilih replace all. Nah, di situ sudah tergantikan koma, sudah digantikan dengan titik. Kita bisa close. Ini kita tinggal save saja. Ya, setelah di save, kita masukkan lagi di dalam sini. Add yang ini tadi kita masukkan. Nah, di sini sudah matching. Nah, setelah itu tinggal kita klik bagian PENZD, ya, space delimited. Nah, di sini poin-poinnya sudah benar. Ada point, esting, northing, elevasi, dan row description. Nah, ketika misalkan nanti data bapak-bapak sekalian terdapat update, ya, terdapat update misalkan, oh data ini tanggal sekian, ada updatean tanggal sekian atau bulan sekian. Itu bapak-bapak bisa menggunakan add point to point group di bawah ini. Ya, ini kenapa kalau kita klik ini? Ini adalah pengelompokan daripada poin. Ya, jadi ada banyak poin bisa dimunculkan di sini. Nanti tinggal dikelompokkan saja. Nanti ada list daripada pengelompokan data tersebut. Kita bisa gunakan kelompok atau kita grup ya dalam bentuk poin grup. Kita klik bagian ini. Nah, misalkan ini adalah EG tanggal atau tahun 2021 0331 misalkan seperti itu. Setelah itu kita pilih OK. Ya, setelah itu kita pilih OK lagi. Nah, datanya sedang diproses. Nah, ketika sudah kursor sudah bisa bergerak begini, maka datanya sudah bisa kita lihat. Untuk atau menggerakkan atau moving daripada center line, daripada display yang centernya sini, kita bisa gunakan ZE atau kita bisa gunakan trackball-nya, kita klik 2 kali. ZE, ya, ZE adalah zoom extend. Nah, ini adalah bentuk daripada poin yang sudah kita input tadi. Nah, di sini sudah muncul itunya Pak, secara 3D ya. Kita pilih top. Seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, di sini terdapat, kalau kita lihat, yang X ini adalah markernya. Kalau kita klik begini, kalau marker ini kita rubah ke sana, oh ya otomatis pasti elevasinya nggak berubah. Yang pasti koordinatnya yang berubah. Ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan awalnya. Nah, setelah itu untuk merubah daripada label ini, Pak, misalkan saya pinginnya di atas ada numbernya, ya, kita ekstrak sedikit ini ya, ada numbernya, terus di bawah ada estingnya atau koordinatnya.
Terus misalkan esting diganti dengan XY itu bisa juga nanti. Itu gimana Pak untuk mengcustom daripada label point group ini Pak? Nah caranya dengan kita klik, kita select dulu satu saja, nggak perlu kita select semua. Kita bisa klik kanan, kita bisa pilih point group properties. Nah di dalam Civil 3D semua objek itu bisa diklik kanan ya. Jadi semua yang berkaitan dengan tool Civil 3D, klik kanannya itu sakti Pak. Jadi kita nggak perlu mainan di atas, ya bukan nggak perlu sih, boleh saja di atas, bisa juga menggunakan klik kanan. Ya, karena yang ada apa yang ada di toolbar ini di sini ada shortcutnya. Ya, misalkan di atas ada renumber, di sini juga ada renumber. Di atas ada datum, di bawah juga datum. Nah, ketika sudah, kita bisa pilih klik kanan, terus kita pilih point group properties. Ya, di sini semua pengaturannya ada di sini, Pak. Dan semua poin kalau nggak salah ada di sini. Ini kita lihat-lihat ya. Ini ada datanya point listnya. Ya, ini ada data semua yang ada di Civil 3D. Nah, ketika kita misalkan, Pak, saya mau mengkonversi UTM ke latitude longitude. Nah, tidak perlu dikonversi menggunakan cara manual, cukup import saja poinnya. Ya. Cukup import. Nah, di atas ini sudah terdapat latitude dan longitude-nya. Tinggal nanti bisa di copy saja. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk merubah daripada stylenya, muhammadpratito@gmail.com. Mohon maaf Pak, Muhammad Pratito tadi belum ini Pak mengisi apa pretestnya ya? Belum Pak, betul Pak. Oh ya sudah, saya bagikan ya Pak ya. Saya bagikan ke Oke dalam siap itu Pak. nanti tinggal diisi saja. Setelah itu silakan bergabung. Oke siap Pak, terima kasih Pak. Ya sami-sami Pak. Ini saya emailkan. Ya silakan Pak, sudah saya kirimkan. Nanti tinggal dikirimkan. Waktunya adalah 20 menit, 22 menit. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikirim dan mengikuti kembali materi ini. Oke siap Ya, Pak. baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sukra ya. Maaf Pak, jika tidak muncul latitude longitude-nya bagaimana ya Pak? Nah, kalau tidak muncul latitude longitude-nya itu karena nah di sini ya saya itu. Nah, itu belum di setting ini ya Pak. Edit drawing settingnya. Ya, ini harus di setting dulu. Nah, hanya saja UTM 48 itu tidak apa namanya? Tidak merepresentasikan daripada data point ini ya Pak ya. Karena data point ini saya nggak tahu letaknya di mana, ya, letaknya di mana. Kalau nggak salah ini bawaannya daripada Civil 3D, ya, bawaan dari Civil 3D. Nanti kita akan menggunakan data datum atau data koordinat yang misalkan Jakarta atau daerah mana, misalkan Palembang atau mana. Nah, barangkali ada yang punya data point dari misalkan dari software masing-masing, boleh dibagikan ke saya. Nanti kita akan terapkan di situ.
Jadi gitu kira-kira Pak Syukra. Ketika tidak ada apa? Mana tadi? Sebentar. Ya. Jadi ketika tidak muncul yang semacam ini, nah di sini ada point list, di sini ada latitude dan longitude, maka hubungannya dengan yang tadi, Pak, penerapan daripada datum koordinat. Ya, jadi ketika datum koordinatnya tidak kita terapkan, maka di latitude longitude-nya tidak muncul juga. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada Pak, data PNZ-nya boleh di-copy. Itu ada di sini, Pak. Ya, silakan Pak Sudar. Ada di sini, tinggal di-copy saja. Ya. Terus di sini ada Pak, maaf bisa diulang karena terlalu cepat, jadi saya tidak bisa mengikuti prosesnya. Jadi seperti ini Pak, untuk pengajaran kita, Bapak pertama lihat dulu, ya. Nanti akan saya kasih kesempatan untuk mengulang. Ya, jadi ketika nanti ketika sudah mengulang katakan nggak bisa, nanti saya Bapak-bapak sekalian bisa bisa membagikan secara screen share pada Zoom tersebut. Nanti kita bisa bisa benahi dari proses yang tidak bisa tersebut lainnya. Nah, kira-kira begitu Pak Ahmad Syukra. Jadi ini Bapak nanti lihat aja dulu. Nanti kita bareng-bareng untuk mengulang lagi ya. Kita akan bareng-bareng mengulang lagi. Nah, ketika point group sudah masuk ya, kita bisa klik kanan ya, pilih point group properties. Nah, di sini kita pilih yang namanya informasi ya, hanya di informasi saja. Nah, untuk merubah markernya ini itu ada banyak sekali ya Pak ya di sini ya. Nah, kita bisa klik bagian sini. Nah, kita bisa lihat markernya banyak sekali. Kita klik permanen. Nah, itu. Ini saya gerakkan ke bawah ya, arah ke bawah. Nah, itu silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih oke. Terus di sini Pak, misalkan saya pilihnya adalah semua kita munculkan Pak. Ada number, ada ada esting, ada northing, terus ada elevasi dan ada description, kita munculkan semua. Nah, misalkan di sini tidak ada pilihan untuk memunculkan semua, kita bisa custom ya. Misalkan saya pilih only full code. Coba kita klik apply. Nah, ini kita terapkan dulu. Dia tidak muncul ya. Sekarang saya akan buat menggunakan, saya klik bagian tanda panah bawah ya, pada point label style, kita pilih copy current selection ya. Setelah itu di sini kita pilih misal kita buat namanya adalah full description, misalkan description. Seperti itu. Saya pilih layout ya, dipilih layoutnya. Saya gedein. Nah, di dalamnya sini, ini saya hapus saja, elevasi saya hapus, point number, description saya hapus, ya terdapat hanya point number saja. Saya masuk ke dalamnya, Pak. Saya klik bagian ini, ya, seperti itu. Nah, ini teksnya saya akan rubah menggunakan Arial misalkan. Oke. Saya masuk lagi ke properties. Tadi saya masuk ke format, sekarang saya masuk ke properties. Nah, setelah itu, ini di sini ada point numbernya ya. Saya enter untuk pindah ke bawah. Di sini terdapat esting. Esting kalau bahasa kita X ya. Esting bisa timuran. Nah, ini saya pilih esting. Saya klik bagian sana. Diterapkan ke sana. Ini adalah formulanya, Pak. Ini adalah formula. Terus untuk Y-nya, misalkan Y. Nah, saya pilihnya di sini adalah northing. Terus kita terapkan ke sana. Oke. Setelah itu saya pilih elevasi. Misalkan elevasi saya kombinasikan menggunakan EL di sini. Seperti ini misalkan contohnya. Terus setelah itu di sini saya pilih adalah point elevation. Saya klik ke sana. Ya.
Nah, di sini ada 3 angka di belakang koma, juga bisa 1 angka di belakang koma, tinggal kita klik bagian ini. Misalkan kita pilih 1 angka, tidak ada belakang komanya, ya kita pilih itu. Jangan lupa diklik terapkan ini Pak ya, apply. Nah, ini tadinya P3 sekarang berubah menjadi P0. Kalau misalkan pinginnya 3 angka atau 2 angka di belakang koma, tinggal diklik bagian ini, terus diklik terapkan ini. Ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini deskripsinya belum ada. Kita bisa enter lagi, kita munculkan kalau bahasanya di sini row description ya. Nah, untuk huruf besar kita bisa pilih di sini preserve case atau uppercase. Kita klik OK. Nah, kalau sudah tinggal kita klik OK. Ya, Pak, saya bisa nggak Pak warnanya dirubah-rubah, misalkan kalau ini adalah OK hitam, kalau existing dan Y-nya bisa misalkan menggunakan warna magenta. Di sini elevasinya bisa kita gunakan warna merah misalkan. Di sini kita bisa gunakan warna, bisa berwarna-warni ya. Misalkan biru. Oke. Nah, bisa seperti ini. Kita klik OK. Ya. Kalau sudah, kita klik OK, kita klik apply. Hanya saja di sini kita masukkan top level, middle center. Kita pilih middle center juga. Kita pilih OK, kita pilih apply. Coba kita lihat. Coba. Oke, coba kita ulangi lagi. Full description, point number. Apa tidak muncul? Oh, ini visibility-nya ini false ya. Kita pilih true. Nah, itu sudah muncul. Nah, setelah itu untuk merubahnya ke sebelah kanan, kita pilih yang middle right aja, auto left. Ya, seperti ini. Setelah itu X-nya kita rubah, kalau misalkan kita gerakkan ke kiri itu dia minus, kalau ke kanan dia plus. Ini kita rubah ke plus aja 5, seperti itu. Nah, kita pilih OK, kita pilih apply. Setelah itu di sananya muncul. Nah, begini. Ya. Nah,